Halo semuanya, siapa di antara kalian yang udah mulai kepikiran mau cari sampingan tapi bingung mau mulai dari mana? Tapi masalahnya, mencari penghasilan tambahan itu nggak semudah scroll TikTok terus nemu peluang yang bisa langsung kasih cuan gitu ya. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa kita kebanyakan trial and error. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan akhirnya cuman bikin kita makin capek tanpa hasil. Makanya, di episode kali ini kita bakal bahas step by step dan tips realistis untuk kalian yang penghasilannya ngepas, tapi pengen banget dapat pemasukan tambahan. Kita bahas pelan-pelan dari yang paling dasar sampai strategi biar nggak gampang menyerah. Oke, kita mulai ya. Step yang pertama adalah mulai dari introspeksi. Apa sih yang kalian bisa dan punya sekarang? Ini langkah paling dasar dan penting banget ya. Bukan yang berat-berat kok. Intinya cuma satu. Kalian harus tahu dulu apa yang kalian miliki dan apa yang kalian bisa sekarang. Kebanyakan dari kita tuh begitu pengen cari penghasilan tambahan, langsung cari-cari peluang yang lagi tren gitu kan. Lagi rame jualan snack olahan pisang atau kentang gitu misalnya. Atau lagi rame jadi afiliator, content creator. Tapi sayangnya kita lupa bertanya, emang aku punya alatnya, waktunya, dan skillnya? Coba pikirin kayak gini, daripada ngoyo ngejar tren yang belum tentu cocok sama kalian, kenapa nggak coba mulai dari apa yang udah ada di tangan kalian aja? Misalnya kalau kalian punya motor, ya itu bisa jadi alat tempur utama, bisa daftar ojek online, atau jadi kurir, atau sekedar antar pesanan jualan kecil-kecilan misalnya. Kalau kalian bisa masak, mungkin bisa mulai dari jualan makanan kecil ke tetangga, atau titip di warung sekitar. Atau kalau misalkan kalian punya waktu luang di malam hari atau cuman di akhir pekan. Nah, bisa coba kerja freelance online, bantu-bantu orang bikin tugas, atau kerjain proyek kecil. Atau kalau kalian jago desain, jago foto, nulis, atau edit video, coba tawarkan jasa kalian. Sekarang banyak kan usaha yang butuh bantuan branding, kalian bisa tuh tawarin jasa ke situ. Atau kalau misalkan kalian punya banyak kenalan, aktif di WA group atau di media sosial. Bisa tuh dimaksimalkan jadi reseller atau dropshipper atau afiliator. Kalian bantu promosi, nanti dapat komisi. Jadi jangan ngerasa harus jadi expert dulu untuk mulai. Yang penting itu kalian kenal dulu sama aset dasar yang kalian miliki. Baik itu skill, waktu, alat, atau jaringan. Karena itu semua bisa dikonversi menjadi peluang. Dan kalau kalian nggak mulai dari situ, risikonya ya kalian akan terlalu sering nyoba-nyoba yang nggak nyambung, ikut ini itu, tapi mentok karena ternyata kalian nggak punya modalnya, atau ternyata kalian nggak enjoy ngejalaninnya. Ujung-ujungnya capek, buang-buang waktu, dan malah makin bingung. Lanjut, step yang kedua, riset peluang yang sudah terbukti di sekitar. Ini langkah yang sering banget dilewatkan ya. Kita tuh kadang gampang banget terdistraksi sama tren di media sosial. Misalnya lihat orang jualan kue, laku keras, langsung pengen ikut. Atau lihat orang dropship skincare, langsung beli stok juga. Padahal belum tentu itu cocok di tempat kita, atau cocok juga buat kita jalani. Makanya sebelum mulai usaha atau mencari sampingan, coba turunin ekspektasi dulu sebentar. Jangan lihat yang viral-viral dulu. Lihat yang nyata dan works di lingkungan kalian. Kayak misalnya, coba tanya ke teman atau ke tetangga atau ke saudara yang udah punya usaha atau kerja sampingan gitu ya. Kamu jualan apa sih sekarang? Paling rame apa di tempat kalian? Tanya itu sambil duduk-duduk santai aja, dan kalian bakal dapat insight yang lebih relevan dibanding cuma nonton video motivasi. Atau bisa juga lihat apa yang orang-orang di sekitar kalian butuhkan, bukan apa yang kalian pengen jual. Kadang di satu lingkungan, misalnya di satu RT, semua orang jualan nasi uduk, tapi nggak ada yang jualan es teh kekinian. Nah, itu bisa jadi celah. Atau di kampung kalian banyak ibu-ibu yang repot urus anak, tapi nggak ada yang buka jasa setrika kiloan, itu juga peluang. Atau kalian bisa juga cek di media sosial, di Facebook group misalnya, atau di marketplace, atau di TikTok di daerah kalian. Coba search jualan di nama kota kalian, atau peluang usaha di daerah kalian misalnya.
biasanya bakal ketemu tuh diskusi organik yang lebih relevan sama kondisi dompet dan kultur sekitar. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian langsung terjun ke usaha atau sampingan yang kalian nggak tahu pasarnya, kalian bakal bisa kehilangan dua hal, modal dan semangat. Udah capek-capek bikin, udah beli, udah nyetok, ternyata nggak ada yang beli karena ya memang bukan itu yang dibutuhkan sama orang sekitar. Beda cerita kalau kalian udah riset dulu dan udah tahu apa yang mau orang beli, kalian tinggal bantu mereka untuk mendapatkan hal itu dengan cara kalian. Dan satu lagi, jangan remehkan peluang yang kelihatannya receh. Jualan es batu, antar galon, jasa titip, kalau itu kebutuhannya tinggi di sekitar kalian dan belum banyak saingan, justru itu yang lebih berpotensi cuan. Jadi tipsnya, sebelum mulai jualan atau mengambil kerja sampingan, dengerin dulu pasar kalian itu ngomong apa. Next, step yang ketiga, uji coba skala kecil dulu. Ini penting banget buat kalian yang penghasilannya pas-pasan dan nggak punya uang cadangan untuk gagal. Karena kenyataannya, setiap usaha ataupun kerja sampingan itu pasti ada trialnya. Tapi jangan sampai errornya bikin kalian menyesal seumur hidup. Gini, kita tuh kadang bisa terlalu semangat banget di awal, baru aja dapat ide, langsung beli bahan yang banyak, langsung cetak banner, bahkan bikin akun Instagram gitu misalnya. Padahal belum tentu cocok sama pasar, belum tentu cocok juga sama kapasitas diri kita sendiri. Makanya prinsip yang aman dan sehat itu adalah coba dari kecil dulu, rasakan prosesnya, lalu evaluasi. Contohnya gini, kalian pengen jualan makanan, coba aja dulu dari 10 porsi, bukan 50 atau bahkan 100 gitu ya. Jual ke teman dekat, ke keluarga, ke tetangga. Dengerin feedback jujur dari mereka. Kalau mereka bilang enak, mereka bakal beli lagi dan bisa jadi corong untuk promosi organik. Tapi kalau masih ada kurangnya, ya kalian masih bisa perbaiki tanpa rugi banyak. Atau kalau misalkan kalian pengen coba kerja freelance, mulai dari project-project kecil dulu aja di platform-platform kayak Seribulancer atau projects.co.id gitu. Nggak usah langsung ngejar fee yang gede, tapi bangun reputasi dulu. Karena dari pengalaman kecil itu kalian bisa tahu ritmenya, tahu ekspektasi klien, dan apakah kalian enjoy ngejalaninnya. Terus kalau misalkan kalian pengen jadi dropshipper atau reseller misalnya, jangan langsung stok banyak. Mulai dari 1 atau 2 barang aja dulu yang udah pasti bisa kalian jualin. Pelajari proses order, keluhan pelanggan, dan sistem refund, biar nanti kalian gak keteteran kalau udah skala besar. Ini penting karena semakin kecil skala percobaan, semakin kecil juga kan risiko kegagalannya. Dan kalaupun gagal, ruginya juga cuma dikit gitu, gak berat banget. Dan yang lebih penting lagi, kalau kalian langsung merasa gagal dan rugi besar di percobaan pertama, itu bisa ninggalin trauma yang bikin kalian takut untuk mencoba lagi. Sayang banget kan? Padahal kalian mungkin cuma belum nemu ritme yang pas aja. Jadi anggaplah percobaan awal sebagai fase belajar, bukan untuk mencari untung yang besar gitu ya. Karena dari proses awal itulah kalian bisa mengerti kapasitas diri, minat pasar, dan hal-hal teknis yang sebelumnya mungkin belum terfikirkan buat kalian. Next, step yang keempat, manfaatkan platform gratis dan media sosial. Banyak orang mungkin mikirnya kayak, aku belum punya toko, belum punya modal, belum punya alat. Nah, padahal ya, modal terbesar itu justru udah ada di tangan kita, yaitu handphone, kuota, dan akun media sosial. Kalian sadar nggak sih, kita ini kan tiap hari scroll Instagram, buka TikTok, update status WA, tapi jarang banget berpikir kayak, gimana caranya hal itu bisa bantu menambah cuan. Coba bayangin deh, kalian punya produk makanan kecil nih misalnya. Katakanlah itu cemilan pedas. Daripada kalian langsung nyewa tempat atau pasang banner yang mahal, kenapa nggak mulai dari WhatsApp status atau story Instagram atau post di grup Facebook lokal gitu. Gratis, gampang, tinggal foto, tulis caption yang jujur, kasih harga, selesai. Kalau konsisten, pasti ada yang notice.
Atau kalian bisa manfaatin TikTok untuk bikin video singkat. Proses kalian bikin produk, behind the scene, testimoni pembeli, atau sekedar share tips-tips seputar produk kalian gitu. Yang penting itu bukan kualitas kameranya, tapi keaslian dan konsistensinya. Karena ya, di dunia digital zaman sekarang, yang menang itu bukan yang paling bagus, tapi yang paling niat dan paling sering muncul. Terus kalau kalian pengen mulai kerja sampingan berbasis skill, kayak misalnya desain, nulis, atau ngedit, coba daftar di platform-platform freelance lokal kayak projects.co.id, atau Seribulancer, atau bahkan Fiverr gitu ya. Di situ kalian bisa dapat klien dari mana aja, dan gak perlu punya CV yang muluk-muluk. Cukup portofolio kecil, deskripsi jujur, dan komunikasi yang jelas. Dan buat kalian yang pengen tampil lebih niat, kalian bisa pakai tools gratis kayak Canva untuk bikin desain feed Instagram, atau banner promosi, atau katalog produk. Tinggal drag and drop, pilih template, dan kalian bisa bikin postingan yang kelihatan profesional banget tanpa keluar duit. Ini penting karena dengan memanfaatkan platform-platform yang gratis, kalian bisa mulai duluan tanpa menunggu sempurna. Kalau kalian nunggu sampai punya toko fisik, atau alat produksi yang mahal gitu ya untuk promosi, atau harus punya stok yang banyak banget dulu, ya kalian bakal terus ketunda. Tapi kalau kalian mau mulai dari platform gratis, yang penting itu bukan apa yang kalian punya, tapi gimana kalian menunjukkan apa yang kalian bisa. Nggak harus viral, kalian cuma butuh dikenal dulu sama 10 orang misalnya yang benar-benar tertarik sama apa yang kalian tawarkan. Jadi daripada handphone kalian itu cuma jadi alat buat pelarian dan hiburan gitu ya, coba deh sekalian jadiin alat untuk nambah pemasukan. Next, step yang kelima, pilih yang sesuai dengan waktu dan energi yang kalian punya. Memang ya, begitu semangat cari cuan, kita tuh kayak suka kalap gitu. Semua peluang mau dikejar, semua job diambil. Padahal realitanya, kita ini manusia, bukan mesin. Kerja pagi sampai sore, terus malam lanjut jualan online, weekend ambil orderan catering, terus sambil belajar juga, ya ujung-ujungnya tumbang. Niatnya mau nambah penghasilan, malah nambah capek dan stres gitu kan. Makanya penting banget untuk mulai pahami dulu ritme hidup kalian sekarang. Bukan cuma dari sisi waktu, tapi juga kapasitas energi dan sejujurnya kondisi mental. Coba refleksi sedikit, kalau kalian kerja kantoran full time dari Senin sampai Jumat, ya berarti kalian butuh sampingan yang bisa fleksibel jamnya. Misalnya freelance nulis, atau just tip di weekend, atau dropship yang sistemnya udah rapi. Kalau kalian ibu rumah tangga yang waktunya banyak di rumah, kalian bisa pilih usaha yang bisa disambi, kayak jualan makanan ringan, atau buka jasa laundry rumahan. Dan kalau kalian masih kuliah atau sekolah, pilih yang nggak mengganggu jam belajar, kayak affiliate marketing, isi survei online, atau bikin konten kecil-kecilan gitu. Ini penting karena kalau kalian maksa ngerjain sesuatu yang nggak cocok sama kondisi kalian saat ini, dampaknya tuh bisa ke banyak hal. Hasil kerja jadi setengah-setengah, badan capek, mood jelek, produktivitas juga turun, dan malah bisa ngeganggu penghasilan utama. Dan ingat juga bahwa penghasilan tambahan itu fungsinya untuk menambah pemasukan, bukannya menguras tenaga sampai nggak bisa jalanin hidup normal ya. Jangan takut dibilang kurang kerja keras cuman karena kalian pilih kerjaan sampingan yang ringan dan santai. Justru dengan memahami batasan diri sendiri, kalian bakal bisa jalanin semuanya dengan lebih sustain, lebih tahan lama, dan itu jauh lebih efektif daripada ambisius, tapi akhirnya tumbang, nggak bertahan lama. Jadi coba fokus ke 1 atau 2 hal yang realistis dulu, jangan ambil semuanya, karena waktu dan energi kalian itu aset. Kalau itu habis, semua peluang juga nggak ada gunanya. Yang penting konsisten, bukan ngoyo. Jangan cuma tanya, apa sih yang lagi cuan? Tapi tanya juga, sanggup nggak nih aku jalanin usaha ini setiap hari tanpa mengorbankan hal lain yang lebih penting? Lanjut, step yang ke-6, catat semua pemasukan dan pengeluaran dari sampingan.
Ini mungkin langkah yang kadang ngebosenin ya, tapi justru ini penentu kalian itu cuan beneran atau cuma sibuk-sibuk doang. Mungkin banyak yang mikir kayak, ribet banget, udah capek kerja, masa masih harus nyatet-nyatet juga? Nah, justru di situ tuh letak jebakan halusnya. Karena banyak orang yang ngerasa sibuk, ngerasa jualannya udah rame, orderan banyak, tapi giliran akhir bulan duitnya entah kemana gitu kan. Tahu-tahu saldonya masih segitu-segitu aja. Padahal harusnya ada untung kan? Nah itu biasanya karena nggak pernah menghitung. Nggak sadar kalau ternyata modalnya lebih besar dari harga jual. Atau ada pengeluaran kecil-kecil yang kebablasan. Makanya penting banget untuk mulai disiplin mencatat. Nggak usah ribet, bisa mulai dari yang simpel-simpel, pakai buku catatan biasa, tulis harian, modal berapa, penjualan berapa, keuntungan bersih berapa. Atau kalau kalian lebih pilih digital, pakai Google Sheets yang bisa dibuka dari handphone. Bisa kalian custom sesuai dengan jenis usaha kalian. Atau pakai aplikasi keuangan gratis gitu ya yang bisa di-download di handphone. Yang penting itu bukan alatnya, tapi konsistensinya dalam mencatat. Sebagai contoh, kalian jualan cemilan rumahan. Setiap hari kalian keluarin modal buat bahan, buat gas, buat plastik, dan lain-lain. Kalau kalian nggak mencatat hal-hal itu secara detail, kalian mungkin ngerasa kayak, ini kecil-kecil doang kok. Tapi coba totalin dalam sebulan. Bisa jadi itu udah nyedot 30-40% dari keuntungan kalian sendiri. Dan satu hal penting lagi, jangan lupa nilaiin waktu dan tenaga kalian sendiri. Katakanlah misalnya dalam sehari kalian menghabiskan 3 jam untuk kerja sampingan. Tapi hasil bersihnya ternyata nggak sampai 20.000. Nah, itu harus dievaluasi. Bukan berarti harus menyerah, tapi kalian bisa bertanya, sepadan nggak nih kalau aku terusin ini? Atau bisa diganti ke cara lain yang lebih efisien? Soalnya gini, kalau kalian terus bekerja tanpa menghitung, kalian cuma dapat capek, tapi nggak ngerti sejauh apa progresnya. Dan itu lama-lama bisa bikin kalian ngerasa stuck. Padahal sebenarnya masalahnya ada di manajemen, bukan di usahanya. Jadi mulai sekarang, walaupun kecil, catat aja dulu. Nggak harus rapi, nggak harus canggih. Yang penting kalian itu ngerti duit kalian larinya kemana, dan usaha kalian itu benar-benar memberikan hasil, atau cuman sekedar bikin kalian sibuk aja. Next, step yang ke-7. Konsisten dan terbuka sama feedback. Ini kelihatannya simpel, tapi justru bisa jadi faktor penentu antara yang cuman sekedar nyoba-nyoba, dan yang akhirnya beneran bisa dapat penghasilan tambahan yang stabil. Gini, di tahap awal cari cuan tambahan, banyak orang yang cepat merasa bosan atau patah semangat. Baru jalan 2 minggu, 3 minggu, orderan masih sepi, langsung mikir kayak, kayaknya ini bukan jalan gue deh. Padahal belum tentu gagal. Mungkin cuman kurang sabar dan belum ngelakuin evaluasi yang tepat aja. Kita perlu ingat satu hal penting, bahwa setiap usaha itu butuh waktu untuk bertumbuh. Dan waktu itu nggak bisa pakai buru-buru. Tapi di sisi lain memang sabar doang juga nggak cukup ya. Kita juga harus terbuka sama masukan dari luar. Jadi jangan kaku, jangan gengsi. Kalau ada teman atau pembeli yang ngasih kritik, jangan langsung baper. Dengerin, catat, dan pikirkan. Oke, kalau mereka bilang kemasan gue kurang menarik, bisa gue perbaiki nggak? Kalau mereka bilang respons gue lambat, bisa gue ubah nggak cara komunikasinya? Karena kadang kita tuh nggak sadar bahwa hal kecil yang dikritik orang itu justru yang bikin jualan kita stuck di situ-situ aja. Dan kalian juga nggak mesti nunggu orang kasih saran juga ya. Kalian bisa belajar dari banyak tempat dengan cari konten edukatif di YouTube, di TikTok, atau di podcast yang relate sama usaha kalian. Atau join grup WA atau komunitas online yang bahas tentang freelance, tentang jualan, atau usaha kecil gitu. Dan jangan lupa soal konsistensi. Kita nggak akan bisa mengukur hasil dari sesuatu yang kita jalani setengah-setengah. Misalnya nih, kalian posting produk cuman seminggu sekali, nggak pernah sama sekali interaksi sama audiens, dan setiap dikritik malah diem.
ya susah buat naik level. Bandingin sama yang konsisten upload setiap hari, terus rajin nanya pendapat pelanggan, terus belajar dan perbaiki diri. Yang penting bukan sempurna dari awal, tapi kalian terus berkembang dari waktu ke waktu. Next, step yang ke-8, kalau gagal, jangan langsung menyerah. Pivot. Gagal itu bukan akhir. Yang jadi masalah itu kalau kita berhenti total setelah gagal. Karena kadang kan yang gagal itu bukan usahanya, tapi strateginya yang belum pas. Dan di titik inilah banyak dari kita yang terjebak di fase galau, terus balik ke pola hidup lama karena berpikir, ya gue udah nyoba, tapi emang nasib gue begini. Eits, tunggu dulu. Misalnya, kalian udah jualan makanan rumahan 2 minggu gitu ya. Tapi sepi pembeli, nggak balik modal. Nah, itu bukan berarti usaha makanan nggak cocok buat kalian. Coba pikirin dulu, udah coba variasi menu belum? Kemasan dan presentasinya gimana? Menarik nggak? Promonya udah ngandelin story WA atau udah coba broadcast ke grup sekitar? Dan harga kalian bersaing nggak? Target marketnya siapa? Atau kalau misalnya kalian udah buka jasa desain, tapi belum dapat klien juga. Kalian udah coba bikin portofolio yang jelas belum? Cara promosi kalian masih generik nggak? Atau apakah kalian udah gabung di komunitas yang isinya calon klien? Seringkali jawabannya bukan kalian gagal, tapi kalian belum menemukan versi yang cocok buat pasar kalian. Dan disitulah kalian perlu berani untuk pivot, alias belok arah dikit, ubah cara main, evaluasi, dan coba lagi dengan pendekatan yang berbeda. Pivot itu bukan mulai dari nol, tapi melanjutkan perjalanan dengan arah yang lebih tepat. Kalian udah punya pengalaman, udah tahu medan, tinggal atur ulang strateginya. Jadi jangan buang pelajaran dari kegagalan atau error yang kalian alami sebelumnya, karena justru dari situ kalian bisa bikin usaha kalian makin kuat. Dan supaya nggak kebanyakan trial and error, belajar dari orang lain itu kuncinya ya. Sekarang banyak banget kan orang yang sharing pengalaman gagal dan sukses mereka di konten-konten di YouTube, di TikTok, bahkan di utas Twitter, X gitu ya. Luangkan waktu untuk ngulik, bukan cuma nyontek mentah-mentahnya, tapi untuk ambil pelajaran tanpa harus ngalamin pahitnya sendiri. Jadi kesimpulannya, mencari penghasilan tambahan itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap dan konsisten. Mulai dari yang ada, manfaatkan yang gratis, dan jangan takut untuk belok arah kalau cara lama nggak berhasil atau nggak efektif. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Kalau kalian punya tips atau saran lain, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita semua belajar bareng-bareng. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Semoga berguna, dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.